Ya, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, saya mau menjelaskan teman-teman kemarin ada yang WA Pak Ibil, tugasnya itu seperti apa? Iya, tugasnya itu seperti apa? Nah, tugasnya itu di tanggal 23 Oktober sampai 29 Oktober kemarin. Saya sama 30 Oktober sama 5 November. Ini hari ini. Oh, minggu kemarin ini. Ini minggu kemarin. Sekarang kita ke yang mata kuliah yang kemarin, mata kuliahnya kemarin kan intro to literary education, fokus yang literary apresiasi, cara mengapresiasi sebuah karya sastra ya. Sekarang kita caranya mengkritik sebuah karya sastra, kritik sastra literary criticism istilahnya. Nah, tugasnya yang mana yang nggak paham teman-teman? Yang buat puisi. Oh, yang buat puisi itu tinggal buat puisi, taruh di media sosial, screenshot, taruh di, iya, Saya bikin podcast. apa wis terlanjur ya. Apa. Nah, pokoknya bisa membedakan metafor sama simile bisa kan? Metafor sama simile bisa kan? Bisa. Itu istilahnya kan figurative language kayak bahasa kan. Ada yang sarkasm, ada yang metafor, simile, ada yang hyperbol. Dulu itu kan kamu sudah paham kan itu. Dulu SMA sudah diajari kan. Bisa kan? Coba ya kita lihat tugasnya teman-teman. Lihat deh. Yang puisi. Kita lihatnya ya. Mana ini? Sejarah sastra. Oh, ini fiction. 6 November terakhir ini ya. 6 November. View all submission. Oke, misalkan saya lihatnya satu aja contoh. Apakah dia paham? Random ya saya yang ngawur ya. Misalkan punyanya Mbak Salma. Mana Mbak Salma? Enggak apa-apa mau namanya belajar. Orang bahasa itu biasa dengan orang sastra. Tapi kayaknya kamu lebih suka sastra. Karena apa? Setiap keputusan biasanya itu kamu lihat dari yang perempuan ya, yang perempuan. Kamu awali dari perasaan dulu. Misalkan ada orang minta-minta kasihan, ya itu kan hasilnya kamu Mbak ngasih kan. Sama kayak puisi ini. Ini kan juga. Tapi menurut orang bahasa, misalkan Payung Teduh ya. Misalkan Payung Teduh, kamu tahu Payung Teduh kan? Apa? Musisi. Kita lihat yang viral kemarin misalkan contoh-contoh. Ini contoh aja contoh. Ini orang bahasa selalu nyengir apa ininya. Jidatnya. Kok bisa begitu ya puisinya si Payung Teduh. Apa judulnya Payung Teduh itu? Misalkan saja ini kemarin tadi saya dengerin musik ini lirik akata. Bukan yang malam jatuh gitu loh awal-awalnya. Bukan yang itu yang ini loh, yang malam jatuh, pagi pun fajar pun apa datang itu loh. Apa sih? Mana sih? Apa sih judulnya, Rek? Tak tiga ya? Malam. Di ujung malam. Nah, ini loh liriknya. Judulnya itu di ujung malam. Hmm? Iya, ta? Sekarang kan ya satu bait ada intronya ya, 4 baris. Di ujung malam di antara, ya apa lagu nih? Jangan bisa nyanyi nggak? Nggak bisa. Tak bacakan aja kalau nggak bisa nyanyi. Di ujung malam di antara lelap dan sadar. Bukan ini. Bukan ini. Yang buat anaknya itu loh. Kisahnya itu ini sulit ini kalau nggak di payung teduh untuk anaknya ini. Bukan. Oh, bukan. Apa ya judulnya aku ya lali ya. Mesti lagi ini kok lali aku ya.
Mal- Contoh ya. Kadang-kadang itu tidak sesuai dengan grammar gitu loh. Nah, ini loh. Dengarkan ya. Tak terasa gelap pun jatuh. Ya, judulnya ini perempuan yang sedang dalam pelukan. Ini benar sampai. Di ujung malam menuju pagi yang dingin. Nah, ya. Tak terasa gelap pun jatuh. Gimana tuh gelap jatuh? Iya, kok gelap jatuh. Bisa bayangkan nggak? Di ujung malam menuju pagi yang dingin. Hanya ada sedikit bintang malam ini mungkin kamu sedang cantik-cantiknya. Bisa nggak bayangkan? Maksudnya apa ini? Di mana kondisinya, wis? Dia di posisi di mana, kapan? Nah, betul. Ngomong aja. Di mana pagi? Menjelang pagi, gitu ya. Lah, orang bahasa enggak akan bisa bayangkan malam apa gelap pun jatuh. Tak terasa gelap pun jatuh. Gelap kok jatuh? Harusnya jatuh itu kan air mata. Kenapa kok gelap jatuh? Harusnya kan menyingsing. Apa ya? Gelap itu hilang kena fajar-fajar gitu ya. Nah, kamu di dalam sebuah puisi ini bebas, terserah kamu, gitu ya. Biar orang itu yang menafsiri. Kalau zaman dahulu namanya itu orang itu yang misalkan begini, kamu buat puisi gitu ya. Kalau orang nggak bisa memahami jelek, nggak sesuai relate dengan salam. Nggak ada konteksnya nih, puisinya ini contoh ya, puisinya lagi ini. Kamu ini dengarkan. Wah, ini apa gitu? Bacakan apa tidak ini? Oh ya, apa? Sekarang itu reader respon. Kemarin saya cari ya. Reader respon itu berarti kamu mengkonekkan puisi itu dengan dirimu sendiri. Ya, satu, mengkonekkan dengan media sosial, ya, mengkonekkan dengan dunia, sama mengkonekkan dengan media. Empat. Kemarin saya cari begitu. Sekarang kamu dengarkan puisinya ini ya. Kamu dengarkan puisinya ini menurutmu ini tentang apa sih ini ya? Tadi sudah bilang tak terasa gelap pun jatuh di ujung malam. Lalu mataku merasa malu. Semakin dalam ia malu, kali ini kadang juga ia takut. Tatkala harus berpapasan di tengah pelariannya. Maksudnya apa ini? Saya ulang ya. Sebetul pun. Ya. Pak Kasnowo. Wah, Pak dosen ini diangkat aja ya. Halo, Assalamualaikum Pak. Nggih, pripun Pak? Saya lagi ngajar Pak di taman tadi. Nggih, nonton napa-napa. Nggih, di taman. Oh, nggih. 9:30 mungkin selesai Pak. Halo? Nggih. Siang nanti ke nggih. Nggih, 9:30. Siap, siap. Di gazebo, Pak. Di gazebo. Ngajar. Nggih. Nggih. Siap, siap, siap. Kayaknya bisnis ini. Kalau ngarep ngobrol sama orang ekonomi itu bisnis ini. Nggih, nggih, Pak. Nggih, siap, siap, siap. Nggih. Nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam. Oke, saya bacakan lagi ya. Apa punya kamu ini yang saya bacakan? Jangan ya, malu ya. Malu. Malu nggak? Kalau Arianti mana Arianti? Artanti kok Arianti. Keliru kabeh. Gak apa Mas Mbak Ranti ya, kita bacakan ya. Ini nggak ada jelek-jelek, nggak ada judge, nggak boleh karena apresiasi harus positif, semuanya harus positif ya. Teman-teman mau saya mintai pendapat. Kira-kira ini tentang apa gitu. Metafornya, ini puisi metafor ya.
Saya bacakan ya. Nah, sudah betul ini. Just like a river that flows endlessly. Ya. Life is a journey that we must take. Ya. It is filled with joy and sorrow, success and failure. Ya. Langsung mengangkap ya kamu ya. Nggak ada kelemahan. Apa tentang apa ini? Tentang apa puisinya? Just like a tree that grows tall and strong, life is process of growth and change. We learn and evolve as we go, building a better future for ourselves. Ada pengalaman tentang ini journey of your life gitu. Pernah ada pengalaman enggak ini kamu ini? Pernah rasanya belajar dulu masa lalu belajar yang unik, kamu belajar yang kayak gimana? Pernah nggak ada momen kamu belajar unik gitu? Kalau dulu saya pernah belajar beneran belajar gitu ya. Namanya masa muda, kayak sampai gini masa muda, lagi sombong-sombongnya kalau si penduduk ini sedang jadi cantiknya sekarang Pak Ikil dulu itu sedang sombong-sombongnya karena masa muda gitu ya. Akhirnya apa? Saya dapat pelajarannya sangat berharga sampai sekarang. Saya pegang. Bener katanya Mbak ini tadi itu. Sukses and failure. Karena nggak pernah merasa gagal ya. Apa, apa misalkan lomba itu pasti menang. Misalkan terus nulis pasti apa juara gitu. Sampai dulu itu pernah Pak Ikil itu nulis itu sampai Iran ininya lombanya itu sampai saya diundang ke Iran sana. Sekarang bukan Irak ya, Iran yang Iran. Jadi hubungan bilateral Indonesia Iran itu akhirnya UIN Malang itu besar dananya dari Iran. UIN Malang dulu pada waktu itu. Lah, ketika saya sombong-sombongnya itu ketemu orang yang ternyata ada yang lebih pintar daripada Pak Iqbal. Padahal dia lebih muda, masih kecil gitu. Saya kayak diajar gitu loh, habis-habisan. Sejak itu saya bilang, oh mungkin ini proses belajar. Kalau saya sombong terus, nantinya saya nggak belajar apa-apa, malah saya rugi kuliah ini. Nah, sejak itu saya belajar untuk rendah hati, untuk menerima meskipun teman saya ini saya lebih tahu ya. Misalkan Mas ini tahu saya tahu. Oh dia tahu, dia biarkan ngomong aja. Jadi mahasiswa kita rendah hati aja. Pada waktu itu mahasiswa saya semester nggak salah semester 3 kan kayak teman-teman ini. Semester 3, semester 1 2 itu kalau di UIN itu ada asrama ya. Semester 3 keluar dari asrama. Wah, sama anak-anak baru itu apa mahasiswa baru itu saya saya mosin. Wah, sok-sokan guys ya. Kamu sudah pernah rasanya ngemosin anak-anak baru? Belum ya? Habis ini ya. Sok jahat gitu ya kamu ya. Sok cool gitu ya. Wah, kakak tingkat nih gitu ya. Kakak tingkat mau lewat. Gondrong lu, gondrong. Oh, takut dong. Lah, ini penting. Bagus sekali. Bagus sekali. Ada yang mau share? Kayaknya kamu ini selain ini kamu kayaknya ini tentang cinta ya. Hmm, iya. Yang kamu tulis tulisnya tentang cinta ya. Betul. Nggak apa-apa. Namanya jatuh cinta kan. Saya bacakan ya. Boleh dibacakan apa tidak ini? Oke, enggak usah. Enggak usah. Kayaknya ini privat. Kalau tadi itu nggak masalah. Saya tahu kok etika. Ya, tenang. Saya coba yang lain. Tadi yang metafor sudah betul seperti itu ya. Just like begitu. Betul. Ini penyanyi siapa ini? Afifatus. Oke, Mbak Afifatus. Saya grade sekalian, saya nilai sekalian. Wah, ini agak misterius ini. Teman-teman, saya dibantu ya. Dengarkan ya. Judulnya itu the title was Mountain. Majestic mountain towering into the clouds. Ya. As if he were a giant weak, silent, motionless in the middle of the wild, like an unshakable pillar of the wood. Ini metafor ya. Ini metafor ya. Metafor. Saya teruskan. Teman-teman bisa bayangkan ya. The stone are
the frozen heart of nature. Peace in silence flows life like layer, just like layers of past piling up, storing ancient stories. The mountain is strong love, never let up, never fade, like an eternal fire in the heart of the earth, burning the spirit, burning in the night. Berarti ini kan ngomongkan mountain ya, tapi kan metafor. Iya, berarti ini teman-teman bisa mengapresiasi apa ya yang mirip dengan metafor ya kira-kira. Yang mirip dengan metafor. Apa yang mirip dengan gunung ya kira-kira. Apa? Ada yang mau berpendapat? Ayo, ayo. Gak apa-apa pendapat, berpendapat aja. Penutupnya ini penutupnya. Banyak ya. Penutupnya ini. At its peak, it is a throne where the sun rests for a moment, like a God's throne in the world, witness nature in all its glory. Kalau saya mau berpendapat, teman-teman nanti juga boleh berpendapat. Ini kan namanya direspon, meskipun tidak sesuai dengan puisinya, nggak apa. Soalnya kan ini kan connectivism antaranya puisi dengan diri kita, gitu ya. Atau connect dengan, misalkan ada peristiwa kemarin itu ada di apa gunung ini mana Gunung Penanggungan misalkan Akara, misalkan begitu akhirnya dia nulis misalnya. Kan bisa jadi. Kalau menurutnya Pak Iqlil, kamu kamu ngapa senyum-senyum? Siapa ini namanya? Ngapa senyum-senyum? Pacaran ya. Dengarkan Pak Iqlil. Kalau kamu ke gunung, pernah ke gunung? Awalnya rame-rame kan? Sampai puncak gunung nggak kamu? Nah, yang puncak gunung tapi ada ya teman kamu ya? Nah, ke puncak gunung bisa. Yang lain nggak kuat, mau nangis gitu ya? Capek semua, mau nangis gitu ya? Wes wes gak kuat lah gitu. Sampai di atas kamu merasa kayak ini ya, kayak lega gitu ya, plong. Meskipun capek, meskipun kepingin nangis, tapi juga ada plongnya gitu ya. Rasanya begitu ya. Ini. Jadi itu sama kayak puisinya Mbak ini. Kamu kalau memperjuangkan sesuatu itu memang berat. Awalnya rame-rame kayak gini. Nanti lama-lama kamu semester akhir-akhir terus mau habis itu bekerja gitu ya. Habis itu berumah tangga, satu-satu hilang. Tinggal satu yang berhasil meraih di puncak itu. Yang yaitu yang tetap sabar ini sampai meskipun sakit kamu hilang apa nggak pikirkan sakit itu terus saja naik. Itu mungkin perspektifnya Pak Ibu. Itu rasanya kayak gitu kamu naik 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 gunung itu. Ya, gitu. Nanti kamu gitu, Rek. Nanti kamu rindu momen-momen dengan teman kamu begini. Kamu nanti getun nanti kamu deh pas ketika semester 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 akhir ini. Ini jujur ya Pak Iqbal dulu, getun. Dan dulu itu ngapain sih Pak Iqbal itu kok ketika semester semester dengan teman-teman itu kurang maksimal, nggak mau nolong, misalkan dia butuh ini ya. Saya nggak mau nolong ini ngapain sih? Wong hanya sekedar ilmu aja dia kepingin kepingin tahu kerjaanku kayak gimana. Nggak dicontek kan, nggak akan contek kan. Misalkan ini tugas dulu Pak Iqbal, misalkan begitu. Ngapain sih dulu saya itu apa nggak jalan-jalan dengan teman-teman atau diajakin ngopi kok nggak mau sih gitu. Apa ngerjain tugas mulu. Akhirnya temannya Pak Iqbal ada yang bunuh diri satu, nggak kuat mengerjakan tugas. Teman kamu ada yang nggak kuat mengerjakan tugas bunuh diri? Nangis. Nangis ya, nangis. Iya nangis. Tapi kan untung itu nangis itu ada pelarian emosinya. Mending marah sekalian atau nangis itu kan baginya Mbak-mbak. Kalau Mas mungkin bisa mengumpat kata-kata kotor gitu boleh. Daripada kamu putus asa terus bunuh diri, ya. Iya. Kayak temenmu yang di UGM itu semester berapa itu? Loncat dari gedung meninggal ya. Karena tugas, karena tugas. Masa hanya sekitar tugas itu bunuh diri. Misalkan nggak lulus kan nggak masalah, ya kan? Nah, ini memang berat itu. Sukses itu penting ya. Apa? Kayak mendaki gunung gitu. Ini kan kita kan ada edukasi ya pagi hari ini. Terima kasih Mbak Motivatus Valentina MS. Apa M-nya apa? S.
Alvivatus Valentina Makhabatin Saktia. Nah, wah bagus ini. Itu ya sudah ya. Sudah, itu contoh aja. Nanti kamu lihat nilainya di e-learning kamu. Tapi nilai berapa, Kas? Ada yang belum ngumpulkan, tak? Ada 6 orang yang belum mengumpulkan. 6 orang yang belum mengumpulkan, siapakah? Kumpulkan aja, nggak apa-apa. Deadline-nya tanggal 6 hari ini. Makanya, kamu kalau punya masalah itu, memang kalau perempuan butuh enak ya, kalau teman kan bisa curhat gitu ya. Kalau laki-laki itu malah yang rentan, karena laki-laki ya sok-sokan enggak ada apa-apa, malah berbahaya. Jadi biasanya itu kalau Pak Ikli itu dulu itu, mungkin ke Pak Ustadznya atau Pak siapanya gitu, sharing atau ibunya, atau siapa ya. Semakin kamu lari dari masalah itu, semakin itu jadi besar. Di-share aja ke temannya, nggak apa-apa. Namanya makhluk sosial. Yang laki-laki, masalah ya. Ngomong kalau sedih ya sedih aja, nggak sedih sedih. Kalau nggak bisa ngomong aja nggak bisa. Nggak tolong temannya. Ya, ya mbak-mbaknya juga ya. Punya teman curhat kan? Punya kan teman curhat. Tapi yang ini, yang bisa jaga omongan, temannya juga itu bisa. Jangan sampai disebarkan. Misalkan mbak ini suka mas ini, aku suka mas itu. Aku ya seneng ya. Hitunglah temanku ini. Biar dia jungkel-jungkel lah hatinya. Misalkan ini. Ya. Oke, oke, oke. Sudah, sudah. Sekarang literary criticism. Saya terangkan ya, literary criticism ya. Kemarin kan literary appreciation, sekarang literary criticism. Kemarin belum maksimal. Kemarin belum maksimal. Jadi kritik sastra, bahasa Indonesia itu kritik sastra. Apanya yang kita kritik? Apakah sastranya kita kritik? Tidak. Itu genre-nya. Jadi kemarin kalau apresiasi sastra kan, kamu mengapresiasi sebuah sastra, iya. Tapi dualisme, sastra itu juga mengapresiasi tindakan orang lain. Contoh, dia itu sastra itu yang literary criticism ya. Contoh yang paling kelihatan itu sastranya Ghibli Production. Pernah dengar Ghibli? Belum. Pernah apa lihat film yang produksinya Ghibli? Pororo tahu Pororo? Oh, itu Ghibli. Itu kan selalu seluruhnya Ghibli itu mengkritik tentang lingkungan. Ya, menyadarkan lingkungan melalui karya-karyanya. Itu namanya kritik sastra lingkungan. Jadi namanya itu eco-criticism, ekologi, ekonya itu lingkungan, kritiknya itu namanya kritik sastra lingkungan. Jadi kamu membuat karya sastra itu fungsinya untuk mengkritik manusia agar tidak membuang sampah sembarangan misalkan. Itu namanya literary criticism. Caranya membuatnya bagaimana, Pak? Caranya membuat sastra kritik sastra lingkungan itu bagaimana? Kalau kemana kan caranya mengapresiasi kan tinggal connect saja ke diri kita, ke connect dengan manusia yang lain gitu ya. Connect dengan. Tapi kalau literary criticism ini sulit. Sulit. Kenapa? Kamu harus belajar memahami struktur karya film dahulu, baru kamu bisa memberi kritik. Kalau kamu nggak belajar, nggak bisa. Ya. Oke, saya ini kan, saya bukakan. Nah, sebelum kita membahas jauh kita terhadap karya apa kritik sastra, ada yang mau berpendapat apa itu sastra? Kalau kemarin versinya Pak itu kan Zoom kan ya. Sekarang mau saya tahu, tapi yang saya tahu kamu memahami sastra itu kayak gimana sih? Ada yang berpendapat? Santai aja ini. Kita sambil lihat apa bisingnya ini tukang apa sastra menurut kamu? Atau what are we supposed to do with it? Apa yang harus kita lakukan dengan sastra itu ya?
Terus kita itu mendekati sastra itu kayak gimana sih? Kita itu loh, apa menuju sastra itu loh, caranya gimana sih biar kita itu jadi sastrawan, caranya gimana sih? Sastra itu apa? Terus caranya jadi sastrawan itu bagaimana? Gitu. Menurut teman-teman bagaimana pendapatmu? Ayo, silakan. Ayo. Tak terangkan ya, tak terangkan ya. Ini ada sebuah cerita, cerita, cerita. Ada ada kereta api. Kamu ini seorang masinis ya. Kamu mengendarai kereta api. Mau nabrak 5 orang depan kamu. Depan kamu ada 5 orang. Depan kamu ada 5 orang. Jalannya itu sebelum ke 5 orang, sebelum nabrak 5 orang itu. Ada satu orang ya yang sebelah kiri. Situ loh, nggak apa sini loh. Ada cerita, bayangkan kamu seorang masinis. Ya, kamu ini seorang masinis. Terus ini. Bayangkan kamu seorang masinis, mau nabrak 5 orang. Tapi sebelum nabrak 5 orang, ada jalan ke sebelah kiri, mau nabrak 1 orang. Kamu sebagai seorang masinis melakukan apa? Kira-kira? Ngerem. Nggak bisa ngerem ini mau nabrak tinggal 5 meter, ngerem pun kena. 5 orang itu kamu tabrak, mati sekalian. 5 orang. Loh, bukan buat satu kereta. Keretanya itu gerbong aja nggak ada orang. Ngisi apa muat batu bara misalnya. Mau nabrak 5 orang atau ke kiri 1 orang. 5 orang sama 1 orang. Ya nggak bisa jalurnya cuma 2 kok. Satu orang. Mosok iso kereta itu tolak-toleh. Ada yang dapat 5 orang angkat tangan, 5 orang yang nabrak 5 orang angkat tangan. Nah, ada yang 1 orang, 1 orang semua ya. Sekarang bayangkan kamu ini seorang anak muda yang duduk di atas jembatan, ngopi dengan temanmu yang besar segede gaban. Ya, bayangkan kamu itu duduk di jembatan, ngopi-ngopi di jembatan, ode-ode lah istilahnya orang Jawa itu, petangkringan gitu, apa sih, nongkrong gitu ya, di tepi jembatan, ngopi sambil ngerokok. Di bawah kamu ada kereta api yang mau nabrak 5 orang. Pilihannya, ketika kamu jadi orang tersebut, mau dorong temanmu yang segede gaban biar nggak nabrak biar nggak nabrak 5 orang, atau biarkan aja 5 orang itu tertabrak. Temanmu ini, misal kode nih, kamu tabrak, kan kena kereta apinya nggak jadi nabrak kan, oleng misalkan. Tapi temanmu mati satu mati atau 5 orang mati? Orangnya diikat. Orangnya pingsan lah, wes 5 orang. Namanya cerita, ya, namanya sastra ya kayak gini, ngarang aja. Yang jawab mau dorong temannya biar mati jatuh itu angkat tangan, nggak ada. Yang membiarkan 5 orang meninggal siapa? Nggak ada juga loh. Oh, semuanya. Nggak pasti semuanya. Iya kan? 5 orang mati, 1 orang biarkan temanku. Ya. Ini kan sama kayak kasusnya yang case pertama tadi, cerita yang pertama. Kamu kan nggak konsisten berarti. Tadi kamu yang pertama, kamu membelokkan ke dia 1 orang meninggal. 1 orang itu juga misalkan teman kamu nih. 1 orang meninggal. Kamu merelakan 1 orang biar meninggal, 5 orang biar selamat. Sekarang kok nggak konsisten. Kamu membiarkan 5 orang meninggal, 1 orangnya selamat. Kenapa itu? Ayo, bisa berpendapat ya? Konteksnya berbeda. Konteksnya berbeda, boleh. Satu, Nah, jawab. kalau saya dorong berarti kan saya.
Sama kan, kamu kereta api kan belok kan juga ada konteksnya ini membelokkan. Tapi tidak menyelamatkan teman. Kalau udah seperti itu ya, mau nggak mau apa Hmm. seminimal mungkin. Hmm. Oh, gitu ya. Sekarang bayangkan kamu seorang Presiden Jokowi, Pak Jokowi. Ada, ada satu pulau yang ini itu harus dikorbankan, ya, biar Indonesia selamat, biar kena orang diambil orang Amerika lah, misalkan bayangkan begitu. Daripada Indonesia hancur, misalkan Madura lah, Pulau Madura kasih Amerika, biar Indonesia selamat. Atau kamu mempertahankan Madura itu biar Indonesia tidak selamat. Pilih yang mana? Misalkan jadi kamu jadi Jokowi, Pak Jokowi, presiden kita. Sama kasusnya kayak itu tadi. Kamu merela mengorbankan satu orang atau mengorbankan 5 orang lebih banyak. Ini tidak bisa dijawab kalau kamu tidak belajar sastra. Kalau kamu tidak belajar, itu sastra. Kalau saya bilang. Kenapa? Dengan sastra kamu bisa mengambil petuah-petuah bijak yang masa lalu. Biar kamu tidak salah langkah di sekarang ini. Yaitu menurutnya Pak Sastra. Kamu kalau tidak pernah menerima apa kompleks loh kehidupan ini. Nanti kamu ketika kamu masih mahasiswa sekarang pun mau milih mengorbankan kelasku atau aku selamat ya begitu. Aku tak selamat aja lah. Nggak tak kabari teman-temanku. Aku tak masuk sama Pak Eko dan lebih baik misalkan. Semuanya itu seperti itu pilihan. Hidup itu pilihan kan. Nah, kamu kalau harus bersikap seperti apakah ini? Mau jawabannya? Baca sastra, nggak mau pakai jawab. Iya, bener. Nggak harus baca lah. Kamu nonton kan sama kayak baca. Si Ghibli movie tadi. Habis ini pulang, search Ghibli. Atau download aplikasi Pororo, aplikasi Telegram. Lulu. Kok ada tanduknya itu? Kayak banteng aja. Tweet, tweet, tweet. Hmm. Oke. Kalau menurut teman-teman, sastra itu kayak gimana nih? Kamu jangan-jangan ini apa? Karena nggak kenal itu akhirnya nggak cinta. Makanya saya kenalkan ini. Itu alasannya. Jadi pertama itu. Caranya kamu approach mendekati sastra bagaimana? Ya sering-sering kamu healing, sering-sering kamu jalan-jalan, sering-sering kamu nonton film. Tapi jangan film yang di CGV karena ini di samping mahal ini apa? Edukasinya sedikit, banyak yang tidak edukatif begitu. Coba kamu cari yang Ghibli itu. Atau film-film zaman dahulu Indonesia bagus-bagus, bagus-bagus. Lagu-lagunya bagus-bagus. Contoh puisinya zaman dahulu. Lagunya si ngomongkan masalah cinta ya, yang misalnya itu tragis karena nggak direstui orang tua. Apa Isabella boleh. Atau apa itu debu-debu itu apa? Debu dalam apa? Suci dalam debu. Suci dalam debu kan kamu lihat liriknya kok bagus seperti itu ya. Sekarang kok bercanda gitu lagu-lagunya begitu-begitu. Oke, sudah. Kok saya tutup? Sastra itu seperti itu, fungsinya itu alat untuk transfer kamu, biar kamu itu ambil keputusan itu biar bijaksana. Sebenarnya apa? Sastrawan itu begitu, cerita itu begitu, biar kamu itu nggak salah langkah begitu. Ada cerita, ada cerita lagi, tapi kayaknya sudah tak ceritakan ya, jangan guys. Lah, ada jenisnya literary criticism ini. Ini nanti saya suruh nanti apresiasi, nanti ya sekali kamu apresiasi, sekali kamu kritik sastra. Ada namanya formalis criticism, jenis-jenisnya ya.
Ada biographical criticism, ada historical criticism, ada feminist criticism, ada psychological criticism, ada macam-macam. Tapi sekarang saya mau menjelaskan ekofeminism, ekologi sama feminism criticism. Apa ya, banyak bayangkannya ya. Sekarang saya mau tanya ke Mbak-Mbak ini. Tahu feminis kan? Tahu kan? Ibu kita Kartini tahu kan? Ibu kita Kartini. Ya, beliaunya memperjuangkan apa sih? Hak wanita. Emangnya sekarang kamu kekurangan hak apa wanita? Bisa sekolah kan? Bisa. Bisa mencoblos, coblos, besok coblosan bisa. Bisa? Bisa bekerja? Terus apa sekarang yang diperjuangkan? Hah? Oh, begitu. Padahal ketika kita bisa melakukan hubungannya, kenapa kita harus melulu? Seolah-olah wanita itu tempat aja untuk melulu. Oh iya. Kamu ditawari. Besok kamu nikah atau gitu ya Mbak ya? Mau nikah atau kuliah? Sekali nanti kamu nanti juga nanti lupa ngurusi rumah tangga. Maksudnya masak gitu ya. Kalau laki-laki, laki-laki, kamu milih jadi bapak rumah tangga, nggak usah kerja atau kerja saja? Kerja. Untuk menafkahi gitu. Tapi Pak, saya tanya, laki-laki memang bekerja. Iya. Tapi pekerjaan rumah tangga itu bisa dilakukan kedua orang. Untuk apa menikah jika tidak bisa Dikesahkan. dua-duanya bisa dikerjakan? Mengurus anak, memasak. Kamu jangan manas-manas sih. Tapi laki-laki kalau memasak itu juga seorang wanita. Pasti akan kita memikirkan, menyusui, dan melayani mereka. Oh gitu. Itu tergantung laki-laki ya. Iya. Dengan ada laki-laki yang mau membantu Ada yang wanita, ada yang tidak ada yang mau. tidak mau. Jadi seorang wanita itu harus memilih seleksi seorang laki-laki. Oh. Tetapi tipuan laki-laki itu ada. Ya. Kadang-kadang saya juga merasakan wanita itu kamu diginikan sama orang tua. Orang tuanya laki-laki disuruh, ini kamu kan anak ya, diginikan sama ibumu. Kamu kuliah yang pintar, biar kamu nanti itu biar bisa mandiri. Betul nggak? Gitu. Tapi ketika sama ayah, jangan capek-capek, jangan tangguh-tangguh jadi wanita. Nanti kamu biar bisa bergantung dengan laki-laki, biar tidak terlalu mandiri. Iya nggak? Ya, kalau terlalu mandiri nanti ya apa ya bahasanya ya para. Tapi itu realitanya seperti itu. Terus kita jadi milih yang mana nih? Perempuan, kamu wanita ya, milih yang mana? Mau jadi bekerja maksimal, mandiri, atau pilihannya seperti tadi itu ayah? Memang kayak gitu realitanya. Kamu jangan terlalu mandiri. Ini ada kasusnya, memang ada kasusnya. Anaknya diomongin gini, kamu jangan terlalu mandiri. Nanti kalau terlalu mandiri, nanti kamu tidak bisa minta tolong sama suamimu nanti ketika kamu rumah tangga. Santai aja, katanya orang tua yang laki-laki. Katanya yang ibu, dia bingung ini, anak ini dilema. Kamu yang mandiri, cari ilmu yang tinggi, kamu biar bisa kuat gitu. Terus saya ini yang jadi seperti apa jadi anak ini, anak perempuan itu ya dilema sekali, mau ke kanan apa ke kiri. Kalau terlalu kuat nanti itu saya itu patriarkis. Maksudnya patriarkis tahu kamu? Patriarkis itu seperti ini. Kamu terlalu menang gitu ya. Kamu terlalu banyak kekuasaan, akhirnya kamu bisa memerintah mana-mana. Kamu itu tidak mau di nomor dua kan. Saya harus nomor satu. Patriarki itu laki-laki. Patriarki itu laki-laki. Laki-laki itu cenderung begitu. Saya nggak mau jadi nomor dua. Di rumah tangga terutama, ya. Bapak itu ya kepala rumah tangga. Tapi sekarang nggak begitu. Saya lihat. Sekarang kisah kita ubah ya. Dulu yang dikatakan patriarki itu maskulinitas, maskulin. Dulu kalau orang dulu zamannya Pak Iqbal pakai cerutu. Pakai cerutu kalau merokok. Iya kan? Terus kalau pakai motor pakai moge yang besar. Kalau maskulin itu loh. Terus kalau pakai senjatanya itu laras panjang atau pakai kapak gitu ya, atau laras panjang yang gagah gitu ya kan? Maskulin. Tapi sekarang kamu enggak gitu. Kamu merokokmu putihan, istilah putihan itu apa ya? Yang kecil-kecil itu loh. Iya enggak?
Iya. Padahal itu dibuat untuk wanita awalnya. Merokok yang putih itu, yang kecil itu, dulu sponsor pertama di Indonesia itu yang merokok itu wanita. Dulu legal. Merokok itu nggak ada sensor. Sekarang patriarkis menurun. Awalnya itu dulu kamu pakai moge, sekarang pakai mio kan, laki-laki ke sini pakai mio kan, vario kan. Itu betul vario, mio gitu itu untuk wanita kan. Jadi feminim kamu, nggak masukin laki. Dan sekarang survei membuktikan kalau laki-laki itu sekarang nggak mau jadi bapak rumah tangga, kepingin santai-santai di rumah. Terserah istri mau bekerja kayak gimana, laki-laki mau di rumah ngurus anak nggak masalah. Yang jadi ibu rumah tangga, jadi kepala rumah tangga biar istrinya. Supaya orang seperti itu. Bahkan di Thailand sana, di Pattaya, tepatnya ini realita ya. Lihat realita Instagram, TikTok, ya TikTok, Instagram itu karena semakin kuat, akhirnya laki-laki jadi perempuan. Karena tinggal megol-megol dapat uang tuh. Tinggal cek apa punya aplikasi hijau dapat uang. Ngapain saya tinggi-tinggi? Sulit jadi bekerja jadi laki-laki, mending jadi perempuan saya dapat uang. Ini terlalu tinggi pendidikanku. Nah, di Indonesia kan juga seperti itu. Nggak capek-capek saya tak operasi kelamin aja selesai wes. Install aplikasi hijau. Ngerti ya aplikasi hijau? Itu kayak gitu. Sekarang lama-lama, teman-teman. Ya apa ini? Budaya feminim semakin kuat, yang maskulin semakin lemah. Satu sisi. Yang kamu perjuangkan jangan-jangan sudah selesai. Kita Kartini sudah sukses kan? Kamu bisa sekolah, kamu bisa mencoblos, memilih haknya kan rata-rata dilindungi undang-undang kan? Kamu memilih dilindungi undang-undang kan? Misalkan kamu nggak mengenyam pendidikan, orang Komnas HAM wanita melindungi kamu. Loh, wanita kok dijajah? Saya lindungi ini wanita. Iya kan? Kalau laki-laki kamu dijajah, siapa yang melindungi kamu? Nggak ada. Biar laki-laki kok cengeng. Dia sana bekerja sana. Itu kan? Iya. Sekarang fenomena sudah berubah. Hukum sudah berubah. Kamu harus lihat kondisi sosial sekarang. Terutama mahasiswa ini karena agent of change. Kamu itu agen perubahan. Apa yang nggak sesuai? Kamu bayangkan ke depan. Jangan-jangan saya ke depan 2020, 2020, 2030 misalnya. 5 tahun lagi. Mas, apa demi kamu? Jadi ini. Jadi kayak Igun. Maksudnya jadi perempuan. Operasi plastik terus cantik begitu. Kayak Sam Smith. Sam Smith yang kemarin apa, konser pakai gaun warna biru kemarin itu. Iya enggak? Jangan-jangan kamu siapa namanya? Jadi Farida. Oh, sesuai. Kamu jadi perempuan nanti. Enak, enak jadi perempuan kan? Tinggal goyang-goyang, follower kamu banyak kan? Daripada kamu ngomongin pendidikan, paling yang nonton paling 10. Cantik itu ya, anugerah ya. Meskipun salah gitu ya. Oh, apa maklum ini cantik ini. Salah. Itu kan kamu anak generasi Z kan kamu ini. Generasi Z kan kamu. Kalau atas kamu itu kakak kelas kamu tuh generasi milenial. Sekarang yang anak-anak itu generasi M. Anak-anak yang kecil-kecil yang sekarang masih SMP, SD itu generasi M. Kok bisa? Nah, makanya itu kamu harus ada istilahnya itu Pak Iqbal itu biar kamu nggak bingung. Sastra itu sama kayak filsafat. Filsafat itu ketika kamu masuk filsafat, kamu itu kayak masuk ke hutan belantara. Mana yang kanan, mana yang kiri. Yang kanan yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Bingung kamu. Ketika orang filsafat ngomong kayak Pak Iqbal begini. Saya lihat kamu bingung, aku harus bagaimana, wis. Yang benar itu yang mana, wis bingung. Makanya kamu perlu adanya seorang guru. Perlu adanya standpoint teori, teori yang melandasi kamu itu berpijak. Saya ini bisa di mana sih? Gitu ya. Wanita ini feminisme, gitu kan, kritik sastra wanita ya.
di dalam sebuah wanita kan ada yang sering menyuarakan itu Jenar Mahasa Ayu kalau di Indonesia itu namanya, sama Ayu Utami, Jenar Mahasa Ayu. Terus Ibu Kita Kartini kan dia juga buat buku kan ya, buat kayak kisah gitu ya. Kalau sekarang itu yang semakin lantang malah yang ibu-ibu, yang perempuan. Kayak kemarin Menteri Luar Negeri yang bela Palestina itu kemarin siapa? Menteri Luar Negeri, Menlu siapa? Tahu enggak kamu? Nah, itu sangat lantang dia menyuarakan. Justru yang bapak-bapak malah ngomongin politik. Yang perempuan malah oke punya. Misalkan Bupati kamu juga wanita, Bu Iqbina. Ya kan? Tanggal 21 besok Bu Iqbina karena gersang gitu ya, dia punya gerakan dengan masyarakat nanam pohon 60.000 pohon. Bayangkan, 60.000 banyak sih. Candi aja 1.000 yang di Prambanan itu, ini 60.000. Bayangkan, luar biasa. Perempuan ini. Dulu-dulu tidak ada yang seperti itu ya lihat. Kok perempuan malah ini ya, yang menginspirasi gitu. Kamu saya doakan nanti juga begitu ya. Dan perempuan-perempuan, laki-laki juga begitu saya doakan. Kamu jangan berdebat di kelasnya Pak Iqlil, perempuan sama laki, sama perempuan sama laki-laki ini. Yang salah justru yang mendominasi. Ketika perempuan itu mendominasi terlalu patriarkis, berarti dia sudah patriarkis. Karena contoh ya, oknum ya, oknum partai, dia terlalu mendominasi partainya. Dia apa kata saya itu harus dituruti, misalkan. Nggak tahu itu salah atau itu benar, harus dituruti. Misalkan oknum partai apa gitu ya. Berarti itu sudah dia sudah patriarkis. Ketika kamu ngambil jeda, kamu mendengarkan masyarakat, bagaimana opini masyarakat, sudah jadi feminis lagi. Semua, tapi di Indonesia sejak zaman dahulu sudah feminis kok. Patriarki sudah di ini kok. Dalam kata sastra ya. Contoh, Sangkuriang. Yang dihina itu kan yang bapaknya yang laki-laki kan. Terus Malin Kundang. Kenapa kok yang durhaka kok laki-laki? Kenapa kok nggak perempuan? Yang durhaka tuh yang dijelek-jelekan sudah laki-laki sejak dahulu. Ya, kasihan kamu laki-laki. Apalagi yang cerita-cerita rakyat. Yang baik-baik selalu perempuan. Contoh, yang ini Timun Mas, yang buto ijo, laki-laki suaminya buto ijo itu kan monggo-monggo. Yang buto ijo kan laki-laki kan ya. Yang jelek kok selalu yang jelek-jelek kok laki-laki gitu. Sejak zaman dahulu wanita sudah dimuliakan di Indonesia itu. Sudah hidup tenang, santai. Tahu enggak kamu kenapa kok si apa Timun Mas bekalnya apa bekalnya Timun Mas? Terasi, terus garam sama beting. Kalau istilahnya orang Jarum dulu pada waktu belum ada. Beting itu bambu yang dijadikan runcing itu loh. Ya, ngerti beting nggak, Kon? Soal nggak ngerti beting. Kenapa kok begitu? Kenapa enggak begitu? Kenapa kok begitu? Ada makna filsafatnya enggak? Ternyata yang yang dilempar pertama apa? Garam. Garamnya apa? Ini. Lupa ya kamu. Yang dilempar pertamanya ketika dikejar sama butonya itu, yang dilempar itu apanya? Wah, kamu lupa. Garam. Garam jadi lautan ya. Iya kan? Terus kalau terasi jadi apa terasi? Jadi lumpur. Kalau tadi itu apa tusuk gigi tadi jadi apa? Jadi bambu kayak gini-gini. Itu berarti apa? Kamu wanita. Dikisahkan di Timun Mas itu kan dia itu cantik ya, ramah gitu kan ya, suka bersih-bersih. Malah kalau saya dulu nenek saya itu cerita itu nyapu suatu hutan penuh disapu sama sama si Timun Mas. Iya nggak? Bisa nggak nyapu satu hutan gitu ya? Pagi-pagi sudah bangun. Itu ngerefleksikan kamu itu wanita, itu harus ramah, ya kan? Senyum-senyum, jangan judes. Terus sejak zaman dahulu, bukan berarti dia itu nggak boleh edukasi. Dulu wanita itu apa? Nggak ada namanya sekolah kan? Di Timun Mas dulu itu loh. Zaman Timun Mas ada SMP SMA, tak? Nah, ada, kan?
adanya itu biar bisa masak itu dia itu dikasih terasi, ya kan, garam sama lidi itu ini lidi itu kok lidi apa namanya bambu itu buat mulut kan bambunya itu katanya mbah saya itu perempuan itu harus bisa masak meskipun jangan sekolah soalnya pada waktu itu ya memang gak ada sekolah maksudnya harus tetap belajar harus bermanfaat bagi orang lain masak ya nanti kamu merasakan sendiri lah jadi seorang ibu kamu kalau nggak bisa masak beli kan zaman sekarang kan bisa Grab kan ya enak kan Grab gitu ya GoFood gitu ya kalau zaman dahulu kan nggak ada GoFood jadi sama aja sekolah itu juga sama oh nggak bisa masak ya memang bukan bakatnya masak pak saya itu ini yang masak laki-laki chef laki-laki sekarang banyak kan ya peralihan gitu loh molak malik yang dulu laki-laki sekarang perempuan menjadi laki-laki enggak gitu enggak hmm. Sudah. Kita lanjutkan kritiknya ini minggu depan. Kayaknya waktunya setengah 10, bukan nanti menunggu kamu.